Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sandia dengan NIM 114 kelas 4C PGSD. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Demikian materi tentang fotosintesis yang dapat dipelajari. Dari materi ini kita mengetahui bahwa tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan agar lingkungan tetap hijau, sehat, dan nyaman. Dengan mencintai tumbuhan, berarti kita ikut menjaga kehidupan di bumi. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini sangat penting karena tumbuhan membutuhkan makanan untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Dalam proses ini, fotosintesis tumbuhan memerlukan beberapa bahan penting, yaitu cahaya matahari sebagai sumber energi, air yang diserap oleh akar dan tanaman, karbon dioksida CO2 dari udara, klorofil atau zat hijau untuk menangkap cahaya matahari. Hasil dari fotosintesis adalah glukosa sebagai makanan tumbuhan, oksigen, O2 yang dilepaskan ke udara dan digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki peran sangat penting dalam fotosintesis. Energi cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Daun tumbuhan mengandung zat hijau atau yang disebut klorofil. Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Jika tumbuhan tidak mendapatkan cukup cahaya matahari, daun akan pucat, bertumbuhan terganggu, tumbuhan mudah layu. Karena itu, tumbuhan sebaiknya ditanam di tempat yang terkena cahaya matahari. Adapun peran air dan akar. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Air disebut oleh akar dan dari dalam tanaman kemudian dibawa menuju batang dan daun melalui pembuluh angkut. Fungsi akar menyerap air dan mineral dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri, agar membantu pertumbuhan tumbuh. Jika tumbuhan kekurangan air, daun menjadi layu, fotosintesis terganggu, tumbuhan menjadi mati. Oleh sebab itu, tanaman harus disiram secara rutin. Adapun karbon dioksida dari daun. Selain air dan cahaya matahari, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida CO2. Karbon dioksida berasal dari udara dan masuk melalui bagian kecil pada daun yang disebut stoma. Fungsi karbon dioksida sebagai bahan utama dalam membuat makanan. Tumbuhan membutuhkan proses pembuatan glukosa. Walaupun gas karbon dioksida tidak terlihat, gas ini sangat penting bagi tumbuhan. Proses fotosintesis. Adapun proses fotosintesis terjadi melalui beberapa tahap. Daun menangkap cahaya matahari menggunakan klorofil, akar menyerap air dari tanaman, daun mengambil karbon dioksida dari udara. Semua bahan diproses menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan tumbuh sebagai sumber energi, bahan pertumbuhan, cadangan makanan, sedangkan oksigen dilepaskan ke udara bersama fotosintesis. Adapun hasil fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan dua zat
yang penting. Yang pertama, glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Glukosa digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan menghasilkan energi, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, oksigen. Oksigen dilepaskan ke udara dan digunakan manusia serta hewan untuk bernapas. Tanpa oksigen dari tumbuhan, makhluk hidup akan kesulitan untuk bernapas. Adapun manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan, antara lain daun menghasilkan oksigen, buah menjadi sumber makanan, pohon menyediakan udara, bumi menjaga keseimbangan lingkungan, batang menjadi bahan bangunan dan obat-obatan. Karena itu tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Kesimpulannya, fotosintesis adalah proses tumbuhan menjadi makanan sendiri menggunakan cahaya matahari, air, karbodioksida, klorofil. Fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai makanan tumbuhan, oksigen untuk makhluk hidup. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, saya akan membacakan penutupan. Demikian materi tentang fotosintesis yang dapat dipelajari. Dari materi ini kita mengetahui bahwa tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, karbodioksida, dan klorofil. Proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan agar lingkungan tetap hijau, sehat, dan nyaman. Dengan mencintai pertumbuhan berikut, kita ikut menjaga kehidupan di bumi. Demikian presentasi yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.